وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نستعين على امور الدنيا والدين. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman kamila. La haula wa la quwwata illa billahil amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan ini kita diberikan ilmu, diberikan sehat walafiat dan memberikan kesempatan serta taufik hidayah. Karena dengan dasar itulah kita bisa hadir di tempat majlis untuk mengabarkan hajat kita, khusus hajat amal. Salawat serta salam semoga tercurah dari Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, hingga ibu sekalian. Sudah memasuki bulan Dzulhijjah yang ke-18. Tidak terasa lagi kita memasuki tahun baru Hijriah 1445 ya, Hijriah. Berarti umur kita bertambah setahun, tapi kesempatan hidup berkurang 1 tahun. Ini makin setahun makin mendekat pada pintu finish, garis finish kematian. Dan di bulan Dzulhijjah inilah masih jemaah haji kita sudah masih memproses kegiatan-kegiatan ke Mekah atau ke Madinah. Tapi kloter pertama sudah datangan. Kloter pertama, gelombang pertama itu sudah datang. Dan kota baru itu nanti mungkin tanggal 18-19 baru ke Madinah. Tanggal 9 hari kurang lebih Madinah itu. Mungkin tanggal 9-10 Muharram baru datang kota baru. Dan haji tahun ini tidak sama tahun dulu, jangan disamakan. Yang tahun dulu itu 1 juta aja sedunia, tapi ini 2.500.000-an. Jadi kalau memang beludak isinya dengan isi Arafah dan isinya apa itu Mina, itu jangan heran.
isi 30% lebih itu lansia. Tahun ini lansia 30% lebih itu lansia umurnya. Kota Baru ada 74-an lansia 191 resti. Jadi banyak perbedaan. Tapi alhamdulillah masih bisa pemerintah Arab dengan pemerintah kita kerjasama. Cuma ada kerikil-kerikil seperti kekurangan mungkin juga di manusia. Dan Kloter 14 itu bertinggal seikong, bertinggal yang tertua sekali Kalimantan Selatan itu bertinggal sih Din. Kurang Kloter 14 karena kurang tuh isinya di pesawat. Bertinggal seikong menentukan orang Kota Baru. Nah itu gimana? Tapi kalau orang Bahari itu dasar naik haji, ini dasar minta mati di Mekah. Orang Bahari itu bilang banyak berniat di Mekah mati. Itu orang Bahari bang. Karena Bahari itu kapal laut 6 bulan baru sampai beli. HP gak ada, telepon gak ada, radio gak ada siaran. Pasrah naik haji tahun Bahari itu. Selamat juga ke abah mama nih. Ada tuh datang, alhamdulillah panjang umur, punya tuh tinggal di sana. Dan tidak sedikit banyak yang berkubur di tengah laut. Mati di tengah laut, enggak lama kan orang, ditembarati orang, mandi orang, timbarati orang lah, berarti kuburnya di tengah laut. Itu sakit lagi kubur di tengah laut itu. Kapal yang besar-besar itu Gunung Jati, Bau Bari itu kan. Itu banyak orang penyakit panas, biasanya di kapal itu penyakit panas mati, mandi orang, dilabuh orang, di kapal orang, dilabuh, ditimbar tulang batu, labuh orang di laut, berarti makamnya, kuburannya di laut. Nah, itu. Kalau kita mati di Mekah, alhamdulillah di Mekah, ya, di Madinah. Nah, itulah dulu. Dan dulu itu bepeti-peti besangu makanan, kesebudi besangu. Makan ini bekal-bekal, ya kan? Mau lah ini bakok macam-macam sangu lah. Itu Bahari itu dasar begitu masak di sana. Nah, ini ada ya dilarang itu bawa-bawa kompor. Sudah dijamin oleh pemerintah, ya kan? 3 kali sehari makan. Cuma ada kerikil-kerikil yang terlambat makanan kan itu biasa-biasa ya, karena ngurus orang banyak kan. Ya, macam-macam ada keinian, ada keterlambatan. Itulah penuh kesabaran lah naik haji ini, penuh kesabaran. Ada 5 yang harus dibawa naik haji itu. Pertama syukur, kedua sabar, ketiga tawakal, keempat ikhlas, kelima ridho. Kalau itu dibawa kelimanya itu dalam batin kita nyaman naik haji itu mudah lancar. Tapi kalau hati banyak kesal, hati banyak apa itu sangkal, nah sulit banget mengerjakan haji ini, banyak mana halangannya. Kenapa hati sangkal? Karena ridho terhadap keputusan Tuhan. Makanya ridho itu harus ditanamkan dalam batin sebelum naik haji. Tulus. Nah itu tawakalnya. Apabila bina banyak sangkal, hati kita ini banyak kecewa, ya sudah. Tangannya banyak panas, kada mulus, kada lancar, dan kada mendapat pertolongan Tuhan. Kenapa? Kada ridho pangawar keputusanku dia Tuhan. Jadi kada aku tolongnya, kada beri kemudahan, kada beri kelancaran sebagainya. Nah itulah haji. Wah ini dengan haji 10 tahun yang lalu beda. Untuk mati. Kalau 10 tahun yang lalu itu HP ini dirajia. HP yang membawa dirajia. Karena sembarangan dirajia oleh laskar. Kalau beginian laskarnya beginian, dia dicaloknya lagi di tas nih. No, caloknya. Mana kamu punya kan? Ambilnya dulu, disitanya. Kadang laki-laki di sini itu kan HP-nya odong-odong, tapi berkamera. Lalu HP nomor ini kan Android lain. HP biasa tadi berkamera kalau jadi perceritakan. Nah itu dirajia. Kalau dibawa masuk ke masjid,
Itu kan untung-untungan masuk kawa, apalagi tostel biasa magenang. Nah wayah ini nih bebas. Nah itu bedanya. Kenapa jadi bebas? Karena musim COVID tadi yang bebas. Harus ada persyaratan. Naik haji, pakai berapa, pakai barcode, pakai aplikasi macam-macam. Ya, pakai peduli lindungi. Macam-macam di Android itu, HP itu, makanya odong-odong kan main. Ya kan harus pakai paksa kan tua-tua pelajaran juga soal HP. Yang kalau bilang 2 juta sejuta setengahan masalah dah. Ya kan? Persyaratan masuk orang udah aja harus ada persyaratan, pakai barcode, pakai apa aplikasi di HP ini, kadang-kadang kalau masuk. Nah, vaksin situ juga beritanya 3 kali vaksin misalnya kan. Nah sekarang berlanjut bebas HP itu. Nah, itu. Lalu kebablasan, kebebasan HP tadi kebablasan. Dulu Arab Saudi itu memuji Indonesia ini naik haji, dipujinya Indonesia ini hebat adabnya, tata keramanya bagus dan berakhlak. Lain orang kadang-kadang tuh sing langkah-langkah aja naik haji, langkah sini langkah situ. Kita bisa juga bahas sujud masuk ke sini ini melangkahi pas bakal lambu, ditutupi orang kelambunya, ini jubahnya ganang. Kenapa jurang hirang nek? Nah, ini tutupi orang kelambunya. Nah, kita kan purun melangkahi orang sembahyang itu. Itulah adab Indonesia. Adanya sih langkah-langkah, sing geser-geser orang sembahyang. No itu. Kita kadang-kadang mau lagi kayak itu, itulah ke adat ketimuran kita, ya kan? Diakui Imam Syafi'i itu mazhabnya adabnya bagus beribadah oleh orang Arab. Tapi wah ini ribut orang Arab oleh Indonesia. Dikatakannya pulang Indonesia raja selfie. Nah ya hebat pulang haji raja selfie Indonesia. Nah itu kita ngelihatnya, kita keperehatin juga mendengar itu sakit hati juga dan sedih bahwa dibebaskannya HP ini kebablasan. Karena merasa lagi seorang dalam beribadah, dalam keadaan pembacaan, sampai aja berselfian. Kalau sudah tuntung tuh ayo aja bisa lagi tawaf. Tawaf itu bukan perjalanan rekreasi, bukan jalan masa kata taman mini, bukan kan. Tawaf itu ada bacaannya, ada niatnya, dan ada hitungannya, bujur-bujur. Dan bahu kiri ini jangan lepas Ka'bah di kiri kita. Ini mau sambil berselfie ngomong apa-apa dibaca, apa yang dibaca? Serius sekarang? Sain kayak itu juga. Makanya tadi anak haji mabrur, jangan haji mabrur, tapi kada serius, kada fokus dan kada konsentrasi beribadah. Ulun bandingkan orang main bola kalah orang haji main bola. Coba orang main bola itu serius bukan main, konsentrasi dan fokus sungguh mencari predikat menang dan mencari predikat juara. Kalau pernah ingin main itu membawa HP nih, adalah orang main bola membawa HP sambil menendang sambil HP, adalah kalau ada. Atau ini kan dapat bola sambil mau ngetrik kawannya, kada juga bujur-bujur sungguh dan konsentrasi yang main bola itu. Kenapa ini nak mendapat predikat menang dan juara? Kita bahas ibadah, Anda mendapat predikat mabrur, Anda mendapat predikat apa? Anugerah surga. Kenapa? Karena serius. Kenapa begayaan? Kenapa? Karena konsentrasi, karena fokus sambil berselfie-selfian. Nah disinilah kalahannya kita main bola. Main bola itu urusan dunia, ibadah haji urusan akhirat. Tapi dibandingkan khususnya konsentrasi main bola. Ya kan? Kita bujur aja bang, udah haji mabrur, tapi kada serius, kada konsentrasi, dan kada fokus, kada sungguh. Menunggu sih ngawasan dulu. Kita ini menunggu kada 1 tahun 2 tahun naik haji nih, 12-13 tahun ini mendaftar 36 tahun. Kita karena giliran, lalu kita menggampang-gampangkan lah. Kada serius bujur aja kita. Nah itu anak haji mabrur. Al-hajjul mabrur salahu jazam wal jannah janabi. Haji mabrur itu jangan ada balas melainkan surga. Makanya naik haji itu kita hendak mendapat predikat mabrur.
setelah mabrur, lalu kita mendapat anugerah surga. Oke, kalau orang main bola itu ingin mendapat predikat menang, jadi sungguh-sungguh konsentrasi dan fokusnya main, gelanggang kiri, gelanggang kanan, bek kiri, bek kanan, gol, penyerang, ada gol sambil ada bola di gol sambil selfie gol lah, ada terlihatnya. Kalau pengen main ikuti HP kiper nek sama HP kawan, ada video serius. Kenapa? Karena anak mencari predikat menang, dan kemenangan anak menjadi anugerah juara. Bujur-bujurnya main itu kan, bujur-bujur serius bisa kalah juga. Kalau mau menang berdua, ada orang main menang berdua pasti kalah satu. Serius tuh, sama-sama serius main. Ini naik haji, anak mencari haji mabrur tapi bergayaan. Oke lah, kalau sudah itu silakan, kalau sudah beribadah dan kita silakan, tak dibuka Ka'bah, kamu gambar mau dibuka mana kan, no. Nah, lihat orang main bola itu, kalau sudah selesainya ini bergambaran. Ya kalau main bola itu mau bergambaran, berikutan, tangan kawan bergendeng, bergambarannya, atau sebelumnya gambarnya dulu. Kalau sudah main kita bergambar lagi enggak, karena mau lagi HP. Itu kita bandingkan, ya kan? Nah, kalau begitu juga kalau kita tawaf, kalau sudah selesai, silakan gambaran, mengabadikan. Pengen bahas sa'i bergambaran dulu ya kan? Tapi waktu sa'i jangan. Itu ibadah, itu caranya perjalanan ritual gitu kan, ibadah. Kita bedakan dengan perjalanan biasa, rekreasi, ya kan? Nah, kalau sudah selesai silakan bahas sa'i gambaran, ya kan? Kalau kita ziarah itu wajar aja bergambaran, itu harus diabadikan, misalnya ke Laut Merah, ya kan, ke museum, ke Jeddah, ke Taif, ke Jabal Nur, Jabal Sur, ke Gua Hira, silahkan bergambaran, diabadikan bujur-bujur. Kenapa kita mahal ke sana 50 juta? Kitanya 40 jutaan ke sana. Jadi bujur-bujur kita abadikan, kita ziarah di tempat-tempat yang bersejarah tuh, bujur-bujur kita abadikan gambar. Itu kada ibadah. Kalau sudah beribadah jangan dulu, itu maksudnya. Kalau sudah di luar berziarahan ke kebun kurma, silahkan bergambar situ, berkelompok-kelompok, bergrup-grup, abadikan. Karena perjalanan kita ini bukan sedikit duit. Umrah aja 39 juta, 15 hari aja. Haji ini 50 juta, ya kan? Jadi bujur-bujur momen itu dimanfaatkan. Ya, kalau untuk bergambaran, cari waktunya bergambaran. Jangan ada kenang-kenangan yang diabadikan gambar, ya kan? Harus ada kenang-kenangan. Ya, apabila terbawa ado, selamat kita. Ada duit, urusan lancar. Nah itu, kemana aja kita apabila ado ada selamat kan? Kalau kemana aja ziarah, bis silakan catar, ya kan? Itu kalau kita memanfaatkan momen waktu itu, karena momen waktu itu kita belum tentu kita kesini lagi, ya kan? Kemana kita berjalan, ziarah, abadikan bergambaran situ, grup-grup pribadi berjual kibini situ, macam-macam. Itu kada ibadah, karena ziarah itu ke museum, ke Jeddah, ke Laut Merah, ya kan, ke gunung Gua Hira, Jabal Nur, Jabal Sur, Jabal Uhud, silakan aja bergambaran di situ. Rugi ada bergambaran, rasa rugi kita ada bergambaran. Rugi, kenapa? Kan ada momen kita, karena kan ada kenang-kenangan kita. Waktu di waktu di Jeddah, ini waktu di Laut Merah, ini waktu di Jabal Uhud, ya kan, bergambar. Karena itu kalau ibadah, itu perjalanan, ya kan? Tapi kalau kena ibadah tadi, stop dulu, ya kan? Itu diatur. Nah itulah jadi pembahasan di TV itu atau di YouTube pun baca orang ahli selfie bujur Indonesia Indonesia ya juga semuaan sedunia ini lah berselfie ya. Waktu tarik tawaf sambil aja kan aja. Ini tangan ya enak nah. Ya pada konsentrasi bacaan. Ulun menghadapi pan waktu zaman ulun juga. Di muka ulun doang. Ya, memang kita tagur nafsi kita waktu ibadah itu kan ada beberapa uang kita seorang. Orang barat nih, orang tinggi. Nah, Indonesia ya juga. Semua. Nah itu. Nah itulah kita nang zaman wah ini dibedakan zaman dahulu ya kan. Zaman dahulu.
Apwahnya itu nah, Apwah Haji Bahari, Apwah Haji Bahari itu kan lain, Apwah Bahari Bahari itu bujur-bujur Pak Apwah, ya kan, ngelawas benar, 6 bulan aja datang, ya kan, kalau lainnya 42 hari aja, mengaji plus 26, nah itu, jadi kita ini menunggu juga 12-13 tahun, ya kan, yang naik ini nah, ada 12-13 tahun ini yang naik ini nah, pada waktu setumat bang itu, ya. Pas kena giliran kita bergayaan lah. Nah kan kalau lagi kita mau ulang-ulang naik haji ini lain kali bahari itu bisa berapa setahun udah naik ulang tahun akan datang bisa 30 tahun yang lalu. Kemudian daftar tunggu. Wah ini 36. Kita daftar 2 kali itu udah lagi sudah. Ya. Jadi bujur-bujur kita naik haji ini awalan wa akhiran. Iya awal, iya akhir. Dan ada lagi anak kedua 3 kali itu menandak umrah menaik lagi 2 kali 3 kali karena kita rindu dengan Ka'bah, rindu dengan Nabi Muhammad, rindu panggilan Ka'bah lagi ya bawa umrah karena kalau lagi haji. Kenapa mendaftar haji 36 tahun? Umur sudah 55 tambah 30 berapa? 90-an. Tapi jangan takutan karena ada 117 yang naik. Masih ada lagi Tuhan yang naik, ya kan? Jangan kita pesimis. Wah, kayak apa nih naik juga kan sampai juga ke umur. Lihatin 6 tahun ini berapa tahun 17 di Jawa di Madura, ya kan? 15 atau 12, di Kota Baru 99 meninggal kayak, ya kan? Nah, nanti kan umur kita masih kawa aja lagi nih umur seorangnya, itu kan tambah 36. Nah itu barangkali yang itu koreksi aja ya, kalau cuman akan datang itu jangan lagi terjadi gitu, ya kan? Bujur bahagia itu bujur-bujur itu apa rukun Islam yang kelima, ya kan, supaya sempurna, ya. Jangan apa serius, fokus, konsentrasi, sungguh dan sebagainya, ya. Jangan sampai ada doa aja haji mabrur, tapi kan ada perjuangan, kan ada usaha ikhtiarnya haji mabrur itu nggak apa kan, tahan uji itu tahan diuji Tuhan, sabar, ya. Lambat makanan, sabar. Pesawat delay 20 jam, sabar. Ini ada bekalahian orang kita rombongan pemamayan pilot di mamayan kayak apa pemamayan kawanan. Nah Tuhan ikan makan di mabrur, Tuhan ikan ya kan, karena bekahualan ketua rombongan terlambat nasi mengambilkan gampang, ya kan, ketua rombongan itu 45-an, ada yang ketua rombongan 11 mengambilkan nasi, mengambilkan mengurusi ini macam-macam makanan itu kan, mengurusi terlambat misalnya ada apa, ya kan, bermamai anak buah. Nah itulah haji, jadi perlu kesabaran, tawakal, ikhlas, tulus, syukur dan ridho. Itu syukuri aja perhatian ini, diandak jauh kah hotelnya kada apa-apa, yang setengah pak jauh kah alhamdulillah, jauh alhamdulillah juga. Tuhan itu membalas pahala aja ulun sesuai dengan letih uyuhnya panatnya. Nang jauh karena juga pahalanya, nang parah dikurangi Tuhan juga. Makin uyuh kita mendatangi Masjidil Haram, makin kana pahalanya. Kita menghitung langkah, berapa langkah kita, mau 4 kilo ke Masjidil Haram, awanan 2 kilo, teganan 4 kilo ini hotelnya, pahalanya. Ya kalau kita bujur-bujur mensyukuri nikmat Tuhan, dan kita kalau berjalan-jalanan melihat di kampung-kampung Arab, sore-sore una aja banyak berjalan, dan lebih nawiyo bulikan hanya berbis,